Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Tapsela dengan NIM 2314070103 dari kelas 5 PGMIC dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Saya berasal dari kelompok 12 dengan anggota Dinda Rahma Setiawan dengan akhiran NIM 091, Putri Tapsela dengan akhiran NIM 103, Aminah dengan akhiran NIM 102 dengan judul makalah Kurikulum Muatan Lokal. Nah, di sini saya akan membahas sepertiga materi dari materi kelompok 12 pada poin C dan poin D, yaitu tujuan kurikulum muatan lokal dan penerapan kurikulum muatan lokal. Pertama, yaitu tujuan kurikulum muatan lokal. Nah, tujuan kurikulum muatan lokal merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan serta potensi yang dimilikinya hingga lembah tersebut dapat unggul dan kompetitif. Nah, yang mana kurikulum muatan lokal bertujuan menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama, yaitu anak tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari budaya, kebiasaan, dan kondisi alam di daerahnya. Nah, hal ini penting karena anak akan lebih mudah memahami materi yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tori Vygotsky, menegaskan bahwa perkembangan anak melalui interaksi sosial dan budaya sehingga pembelajaran yang berbasis lingkungan lokal akan lebih bermakna. DAP juga menekankan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan dan konteks hidup anak. Contohnya, misalkan di suatu daerah, sekolah memasukkan muatan lokal tentang kehidupan nelayan. Misalkan, anak belajar mengenal jenis ikan, alat tangkap tradisional, dan budaya melaut. Nah, dengan begitu, anak akan memahami lingkungan tempat ia tinggal dan menghargai pekerjaan masyarakat di. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, tujuan kurikulum muatan lokal. Yang mana mengenalkan dan mendekatkan anak dengan lingkungan. Tujuan ini menekankan agar anak mengenal lingkungan alam, sosial, dan budaya di sekitarnya, sehingga tumbuh rasa memiliki dan peduli terhadap daerahnya. Nah, adapun contohnya yaitu anak diajak mengamati sawah, kebun, atau sungai di sekitar sekolah dan mendiskusikan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu anak dibekali dengan capaian perkembangan, yang mana muatan lokal membantu perkembangan anak secara menyeluruh, baik aspek kognitif atau pengetahuan, efektif yaitu sikap maupun psikomotorik yaitu keterampilan. Misalkan melalui pembelajaran membatik, anak tidak hanya belajar sejarah batik yaitu kognitif, tetapi juga belajar menghargai budaya yaitu afektif dan melatih keterampilan membatik yaitu psikomotorik. Dan yang ketiga, anak memiliki sikap dan perilaku sesuai norma dan aturan, yang mana muatan lokal menanamkan nilai-nilai moral dan normanya yang berlaku di masyarakat agar anak berperilaku sesuai dengan adat dan budaya setempat. Misalkan, di suatu daerah yang menjunjung tinggi sopan santun, anak diajarkan cara berbicara yang halus kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Pada dasarnya, tujuan kurikulum muatan lokal ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Yang pertama yaitu tujuan langsung. Nah, yang mana bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar daerah dapat dimanfaatkan, murid mampu memecahkan masalah di sekitarnya, serta mengenal kondisi alam, sosial, dan budaya daerahnya. Yang mana tujuan ini berhubungan dengan manfaat pembelajaran yang dirasakan secara nyata.
Karena materi berasal dari lingkungan sekitar, anak lebih cepat memahami dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Misalkan anak belajar menghitung menggunakan contoh hasil panen di desanya, sehingga konsep matematika lebih mudah dipahami. Nah, yang kedua yaitu tujuan tidak langsung. Yang mana tujuan tidak langsung ini, murid meningkatkan pengetahuan tentang daerahnya, mampu menolong orang tua, menolong diri sendiri, dan tidak tersaing di lingkungannya. Tujuan ini Tujuan tidak langsung ini berkaitan dengan pembentukan karakter dan kemandirian anak dalam jangka panjang. Misalkan, anak yang belajar keterampilan kerajinan daerah dapat membantu orang tua membuat produk kerajinan untuk dijual. Nah, poin selanjutnya yaitu penerapan kurikulum muatan lokal. Nah, penerapan kurikulum muatan lokal ini merupakan pengembangan kurikulum muatan lokal, yaitu suatu upaya terstruktur dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta relevan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat setempat. Yang mana bahwa kurikulum muatan lokal tidak disusun secara sembarangan, melainkan melalui perencanaan yang matang dan sistematis. Nah, kurikulum ini bertujuan agar pembelajaran yang diterima peserta didik benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, dengan demikian, pendidikan tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan potensi daerah, sehingga peserta didik dapat memahami, menghargai, serta memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dari proses belajar. Misalkan, contohnya, sekolah yang berada di daerah pertanian mengembangkan muatan lokal tentang misalkan tentang bercocok tanam. Nah, materi pembelajaran tidak hanya menjelaskan teori tentang jenis tanaman saja, tetapi juga mengajak peserta didik untuk mengenal proses menanam, merawat, dan memanen tanaman secara langsung. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, adapun secara teknis, pengembangan kurikulum muatan lokal dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Nah, tahapan pengembangan kurikulum muatan lokal yaitu yang pertama, analisis konteks daerah. Nah, analisis konteks daerah ini merupakan yang mana langkah awal untuk mengetahui potensi alam, budaya, sosial, dan ekonomi yang dimiliki di suatu daerah. Dengan tahapan ini penting agar muatan lokal yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Contohnya, sekolah di daerah sekolah di suatu daerah melakukan analisis tersebut terhadap potensi laut, seperti hasil perikanan dan budaya nelayan. Nah, hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun materi muatan lokal tentang kehidupan yang di suatu daerah tadi. Nah, yang kedua yaitu penentuan tujuan pendidikan muatan lokal. Yang mana tujuan pendidikan muatan lokal tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, nah tetapi juga mencakup aspek efektif yaitu sikap dan psikomotorik yaitu keterampilan. Nah, dengan demikian pembelajaran muatan lokal dapat membantu peserta didik secara utuh. Contohnya, dalam muatan lokal kerajinan daerah, tujuan kognitifnya adalah peserta didik mengetahui jenis kerajinan lokal. Nah, tujuannya yaitu afektifnya adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah.
Nah, sedangkan tujuan psikomotoriknya yaitu peserta didik mampu membuat kerajinan sederhana. Yang ketiga yaitu penyusunan struktur kurikulum dari materi pembelajaran. Nah, pada tahap ini sekolah menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, yang mana materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan contohnya di daerah pegunungan, materi muatan lokal dapat berupa pengenalan tanaman obat tradisional yang banyak tumbuh di sekitar lingkungan peserta didik. Yang keempat yaitu pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Nah, strategi dan metode pembelajaran dipilih agar peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan objek lokal. Nah, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan praktik, observasi, dan kunjungan lapangan. Misalkan, guru mengajak peserta didik mengunjungi sentra kerajinan lokal dan belajar langsung dari pengrajinan. Jadi, melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga pengalaman nyata. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan kurikulum muatan lokal. Nah, di makalah kami terdapat 10 langkah-langkah penerapan kurikulum muatan lokal. Nah, yang pertama yaitu menyusun perencanaan muatan lokal dalam proses pembelajaran. Nah, langkah awalnya adalah menyusun perencanaan muatan lokal yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman guru agar pembelajaran berjalan terarah dan sesuai tujuan. Eh, Nah, dalam tahapan ini ditentukan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta bentuk kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan yang mencakup sumber, pengajar, metode, media, dan evaluasi ataupun dana. Nah, perencanaan muatan lokal tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai unsur pendukung. Sekolah perlu menentukan siapa pengajarnya, sumber belajar yang digunakan, metode dan media pembelajaran yang sesuai atau ketersediaan dana, serta cara melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, hal ini penting agar pelaksanaan muatan lokal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu merencanakan bahan muatan lokal. Nah, pada tahap ini, sekolah menentukan bahan atau materi muatan lokal yang akan diajarkan, yang mana bahan tersebut dipilih berdasarkan potensi daerah, kebutuhan peserta didik, serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah, perencanaan bahan harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, yaitu menyeleksi bahan muatan lokal. Nah, setelah bahan direncanakan, langkah selanjutnya adalah menyeleksi bahan muatan lokal yang paling tepat. Nah, dengan seleksi dilakukan agar bahan ajar benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Adapun bahan yang dipilih harus memiliki nilai edukatif dan manfaat nyata bagi peserta didik. Yang kelima, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila atau aturan yang berlaku. Yang mana bahan muatan lokal yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang mana hal ini bertujuan agar pendidikan muatan lokal tetap sejalan dengan nilai kebangsaan dan budaya luhur bangsa. Yang keenam, yaitu letaknya terjangkau dari sekolah, yang mana bahan atau sumber muatan lokal
sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh sekolah. Nah, keterjangkauan lokasi akan memudahkan pelaksanaan pembelajaran, terutama jika melibatkan kegiatan praktik atau kunjungan lapangan. Yang ketujuh, yaitu pelaksanaan muatan lokal perlu didukung oleh narasumber yang kompeten, baik dari dalam sekolah seperti guru maupun dari luar sekolah seperti tokoh masyarakat, pengrajinan, petani ataupun pelaku budaya lokal. Nah, dengan kehadiran narasumber akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Nah, yang kedelapan yaitu muatan lokal yang diajarkan mencerminkan ciri khas daerah setempat. Nah, dengan demikian peserta didik dapat mengenal identitas daerahnya, yang menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan potensi lokal yang dimilikinya. Nah, yang kesembilan yaitu menyusun standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, dengan menyusun ini, pembelajaran muatan lokal terstruktur. Nah, sekolah perlu menyusun perangkat kurikulum berupa SI, SK, KD, dan indikator pencapaian. Yang mana perangkat ini berfungsi sebagai acuan, dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu mencari sumber bahan tertulis dan tidak tertulis serta mengusahakan sarana dan prasarana. Nah, langkah yang terakhir ini adalah mencari sumber bahan ajar baik yang bersifat tertulis seperti buku, eh, modul atau dokumen daerah. Nah, maupun yang tidak tertulis seperti tradisi lisan, dan praktik langsung. Nah, selain itu, sekolah juga perlu mengusahakan sarana dan prasarana yang relevan, dan terjangkau agar pembelajaran muatan lokal dapat, berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu adapun kesimpulan dari materi saya, kurikulum muatan lokal bertujuan mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar peserta didik unggul dan kompetitif. Nah, kurikulum ini berlandaskan lingkungan sosial dan budaya setempat sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang mana secara umum muatan lokal bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan lingkungannya. Nah, baik melalui tujuan langsung maupun tujuan tidak langsung. Nah, penerapannya dilakukan melalui perencanaan yang sistematis, pemilihan materi khas daerah, pemanfaatan sumber lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran efektif dan kontekstual. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.